Selamat malam teman-teman. Sorry ya telat nih. Tadi ada kerjaan ya kan, ada kesibukan terus habis itu banyak nih kelas pada nanya mulu, nanya mulu. Oke, udah lama ya pada nanya tuh. Udah lama om nggak live trade nggak segala macam. Oke, nanti kita buat ya apa namanya biar rame. But anyway, kondisi market lagi nggak gimana ya, lagi kemarin naik, kemarin turun, hari ini turun ya kan. Nah, apa namanya IHSG mau tutup gap nggak ya? Jadi dia kan hari ini kemarin naik, terus hari ini ya begitulah gitu. Harus hati-hati dan masih di bawah EMA 20. Tapi ada United Tractor yang melejit. Wah, ya, boleh dicicil nggak? Kita bahas gitu ya. But anyway guys, ini gambarnya orang lagi loncat gitu ya. Kakaknya lagi di pegunungan tadi pagi. Kita masuk ke United Tractor langsung gelecet. Nah, oh bukan J-Sky. Oke, kita masuk ke Indonesia dulu, Indonesia gitu ya. Nah, di Indonesia udah naik tapi dia masih membuat HHHL HHL tapi merah gitu ya, ditutup ya. Kalau kemarin di sini dia sekarang ada di 5.100 gitu ya. Masih oke kalau menurut gua gitu ya. Apakah dia akan nutup gap? Kita lihat besok ya. Tapi menurut gua selama dia masih di bawah EMA 20 ya masih so-so lah gitu ya. Kita cari yang benar-benar saham yang uptrend gitu ya kalau menurut gua. Apakah dia akan menutup gapnya om? Kalau menurut gua kita lihat aja besok gimana. Ya, penentuannya besok. Kalau dia masih merah, oke. Kalau nggak merah, ya, kalau nggak merah. Tapi menurut gue sih akan terjadi sideways ya. Kalau menurut gue akan terjadi sideways, yang dimana sideways antara di daerah sini sama daerah sini nih, gitu ya. 5298 sampai 5100 gitu ya. Menurut gue ya, gitu ya. Siapa tahu benar. Ya, jadi sidewaysnya akan ada di daerah-daerah. Ya pas banget daerahnya sini. Iya. Oke deh, kita kotakin ya. Biar kenceng sidewaysnya, ya kan? Sip. Vet. Nah, gini ya. Oke. Ya kurang lebih lah ya. Namanya juga trader asal. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia akan menuju daerah sana, saudara-saudara. Kayak ragu-ragu icuk, ya kan? Nah, disitulah guys. Dia akan terjadi sideways, kurang lebih ya rata-rata di situ. Kalau kita lihat di sini, ya daerah situlah ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau dia bisa tembus EMA 20-nya dan nggak masuk kotak ini lagi, boleh kita lihat ya, boleh kita tradingkan IHSG buy. Tapi nggak bisa kayak gitu. Lo pikir Olympia Trade ya kan? Oke guys, kita mulai. Pertama kita lihat buy on mantul Inco. Inco menurut gue bagus ya, walaupun dia merah gitu ya, tapi kemarin nggak terlalu gimana. Dan ini targetnya, kalau dia bisa tembusin hari ini ya bisa ke 4.200. Kita lihat nikelnya guys. Oke, nikelnya naik loh. Jadi those kind of merah-merah harus dihati-hati. Oke. Nah, boleh lah ya. Menurut gue sih kalau dia bisa tembus dari 4.000-nya dia bisa ke 4.500. Oke. So, buat teman-teman yang masih berharap gitu ya, masih ada. Oke. Lalu abis itu ada IRA. Nah, udah berapa kali gue bilangin merahnya cuman pas kemarin guyuran. Ini udah di atas EMA 20, targetnya di 629 ya, SL-nya 595 gitu ya. Lalu setelah itu ada TCPI.
ya. TCPI tinggal follow the trend aja. Tadi MTDL-nya belum ya. Oke. MTDL menurut gua kesini lah. Ininya masih oke ya. Penjualan masih banyak gitu ya. Jadi menurut gua targetnya 17, 110 ya. SL-nya bisa ditaruh di bawah 1602. Oke. Lalu setelah itu guys, ada TCPI. Ya, TCPI lancar ke atas nih. Ya, mudah-mudahan lancar terus. Ini bandarnya memflatkan volumenya. Lalu ada Sido gitu ya. Sido kalau mantul ya guys. Kalau besok mantul boleh diambil ya, tapi biasanya sih dia akan doji dulu nih. Atau ya kayak beginilah. Nih, model-model gini ya. Flat dulu baru hajar ke atas ya. Overall masih bagus kok Sido. Ya, berharap bahwa valuasinya memang benar-benar oke. Oke. Lalu ada Ali. Ali juga CPO-nya tuh lumayan ya guys gitu ya. Jadi udah di atas SMA 20, menurut gua targetnya ke 11.900 atau 12.000. SL-nya bisa taruh di bawah 10.000. Oke. Lalu setelah itu ada apa lagi? Esbat. Nah, buat yang mau copet gitu ya. Targetnya ya daerah sini lah. Kalau lo mau ambil 360-an oke, 350-an boleh, 360 oke lah, 360 gitu ya. Oke. Ya, SL-nya taruh mana Om? SL-nya taruh-taruh daerah sini lah, 341 ya. Tapi better lo liatin aja dulu di ini. Oke. Nah, habis itu United Tractor. Nah, ini dia nih. Ya kan, gue nggak taruh di saham pilihan sengaja. Kenapa Om nggak lo taruh di saham pilihan? Ya, soalnya dia belum breakout. Ya, nih. Oke. Tuh, SW-nya di daerah-daerah situ, guys. Ya, nih. Jadi selama dia masih mentok sini harus hati-hati. Apakah boleh cicil, Om? Boleh. Oke? Nah, boleh SL-nya ditaruh di 23170. Nah, kalau dia turun kayak gini lo harus siap-siap nih 25.200-nya. Ya. Kalau dia tembus lumayan kan? Dia tembus mantul ke sini, ya kan? Naik gitu ya. UNTR menurut gua mulai agak-agak lihat emas kayaknya. Ya kita lihat aja ya. Mudah-mudahan oke gitu ya. Apa namanya? Nah, jadi kalau kalian mau cicil, boleh. SL-nya taruh mana? SL-nya taruh di bawah kotak ini 22.637 boleh gitu ya. Mudah-mudahan dia naik gitu ya. Overall dia masih maintain dia punya apa namanya uptrend walaupun kemarin turun ya, tuh masih di dalam jalurnya guys, dan jalurnya itu belum sampai kalau misalnya dia belum ke 27.000 or ekstrimnya ke 28.300 ya. Overall menurut gua masih oke banget ya menurut gua ya, tapi ini masih sideways. Apakah boleh cicil? Boleh gitu ya. Kalau cicil kalau misalnya dia naik lagi boleh lah diambil gitu ya. Tapi kalau enggak ya hati-hati, tunggu breakout gitu ya. Then again, when is the breakout? Alright. Iranya udah, NATO habis itu. NATO kan udah kemarin udah diceritain ya. Kecil-kecil tapi jalan guys. Follow the trend. Si cilik follow the trend ya. Bentuknya juga oke. Mungkin dia kalau bisa dibilang udah breakout dari neckline-nya. Aduh, cantik kekali ya kan. Tapi tetap waspada, pasang SL. Pasang SL mana Om? Pasang SL 375 lalu 327. Oke? And then guys, and then gitu ya. Habis itu ada LSIP. Nah, ini juga oke ya sebenarnya setelah perlawanan kemarin oke. Cuman kita lihat nih, merahnya besok beneran merah masuk lagi atau merah naik ke atas ya. Gue sih berharap besok merah naik ke atas karena CPO-nya masih oke gitu ya. Tapi kalau nggak kejadian, forget about it gitu kan, biarkan dia menyentuh sini lagi
gitu ya, baru naik lagi. Nah, kalau enggak ya bolehlah dicicil. Sama kayak United Tractor gitu ya, United Tractor gitu ya, masih ke sini. Oke. Sip, ini targetnya. Nah, habis siapa namanya? Habis L-sip lalu ada tag ya. Tag. Udah berapa kali ya dibilangin tak tek tak tek. Saham-saham kayak gini gue paling seneng ya. Maksudnya euforianya udah selesai. Nih, ya kan alay-alay kayak gini kan, mungkin dihajar sama bandar, habis itu jalan. Nah, habis itu mulai deh yang serius tuh mulai masuk. Nah, kalau dia mulai jalan terus, dia terus-terusan, bentuknya juga lumayan gitu ya. Targetnya kemana Om? Target pertama 240, target kedua 320. Ih, jauh dong Om. Ya, kita lihat aja. Yang kayak gini-gini, yang pelan-pelan kayak gini mudah-mudahan jalan, ya kan? Tentunya tetap waspada teman-teman. SL pertama ditaruh di 168, lalu SL kedua ditaruh di 150. Oke. Nah, kalau lo mau copet gimana? Mau copet boleh nggak? Oh, mau copet. Ya, apa namanya? Copet-copet 3% sih oke ya, karena kalau lihat dari historicalnya not many apa namanya? Upper shadow has coming up gitu ya, tapi yang kemarin tuh ada di sini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman ada apik. Nah, sideways ya. Apik kita tunggu nih bandar gitu kan di tembusannya di 891 gitu ya. Hati-hati saham yang kurang liquid gitu ya. Overall dia masih ada sideways-nya gitu ya. Jadi hatai-hatai. Oke, nah itu dia tuh. Ya. Biar sama deh disiniin. Alright guys, gitu ya. Mudah-mudahan naik. Oke. Terus ada MKAS. Ya. Nah, saham ini surprisingly kalau PSBB naik. Nah, udah 3 white shoulder and then hari ini dia tembus MA20 gitu ya. Hati-hati, kita wait and see dulu. Kalau dia firm tembus di area-area yang digarisin ini 18 something, 1889 boleh diambil, targetnya ke arah 2311. Ya. Lalu guys, setelah MK selalu ada Antam. Ya. Antam juga lumayan yang ngikutin nikel gitu ya. Mereka kemarin coba tembus gitu ya dengan volume sedikit gitu ya, lebih merah dikit. Nah, mudah-mudahan nih lucu ya kalau dia nyampe sini ya, apalagi kalau dia bisa tembus, wah seru nih kayaknya nih ya. Lalu guys, ada SWOT lagi merah IHSG, jadi third liner yang dibahas. Kenapa tuh gitu kan ya, kita lihat aja ya kan. Hati-hati buat gorengan nih. Goreng-gorengan sih boleh lah ya. Sampai di 103, 106 ya. And then setelah SWOT ada DSNG, sahamnya Emons gitu ya. Yang dimana kalau misalnya tembus dia bisa ke area-area 496 lagi. Ya, overall dia masih uptrend guys, uptrend gitu ya sejak keterpurukannya. Ya pokoknya dia akan nyampe sini lah, mudah-mudahan ya 491. Oke. And then setelah DSNG ada EPAK. Nah, ini another one yang menjadi favorit Om Yusa gitu ya. Apa namanya? EPAK, Tech gitu ya. Saham-saham yang slowly gitu ya. Kayak kalau buat teman-teman dulu mungkin inget LUCK juga sebelum dipom-pom atau apa segala macam tuh jalannya tuh slowly nih kayak gini nih. Nih, LUCK ya. Nih, ini jalannya nih asik banget guys. Waktu di bulan ada ini nih gitu kan. Gue ingat banget nih gue sama beberapa teman-teman trader gue gitu ya membahas dia. Aduh, jalannya enak banget gitu ya.
Nyampe deh pelan-pelan, slowly seceng, habis itu slowly 2000. And then bandarnya baik banget waktu itu. Ditunggu nggak tembus, and then di bawah EMA 20-nya di sini kita udah bisa TP. Set. Makasih Om Bandar. And then bandarnya udah nih. Der. And then ada yang ngarep. And then gini lagi, der. Nah, mungkin si JJ itu mungkin dia berharapnya pas di sini nih, ya kan? Gitu ya, udahlah, biarin aja. That's your decision, man, gitu ya. Tapi as a trend follower, aduh, ini enak banget loh. Ditungguin, ya kan? Tungguin lagi, gue mau ke 1000 nih, nanti 2000 ya, oke. Alright, nah. Apakah EPAK dan TEK akan sama seperti itu? Let's see gitu kan. Tentunya dengan waspada ya. Waspada dalam arti pasang SL-nya, stop loss-nya plus dan segala macam, trailing stop dan lain-lain. Oke. Nah, lalu guys, abis itu ada FPNI. Nah, FPNI ini kalau dilihat secara garis dekat dia lagi sideways gede ya, dan menurut gua oke lah dicopet nih yang kayak gini-gini ya, apalagi besok ya, oke lah buat dicopet, siapa tahu nyampe 146 lagi, habis itu diguyur ya lo pasang TS-nya. Oke. And then setelah itu guys ada best ya. Ada yang kemarin bilang best pasti best ya, Lamon ya kan. Oke Lamon, gue support gitu. Nah, best pasti best ya. Dia lagi sideways, dia di sini mungkin area si Mona untuk melihat bahwa dia area di pantes dia ngelihatnya begitu. Ya. Oke. Area konsolidasi gitu ya. Habis itu kalau misalnya dia selesai, dia akan keluar lagi naik ke atas gitu ya. But anyway guys, ini masih sideways. Kalau misalnya dia bisa tembus, oke banget ya, oke banget. Nah, kalau dia bisa tembus daerah-daerah sini 173-nya gitu ya, oke banget. Alright, sorry. Nah, setelah best this guys, lalu ada BSDE. Om diguyur, nggak apa-apa guyur-guyuran begini mah, ya kan? Kalau dia bertahan EMA 20 besok mantul boleh diambil, ya. Targetnya mana Om? 779 atau di 837. Oke. And then guys, ada TINS, ya. TINS menurut gua sih masih oke ya. Loh kan. Jadi sabar-sabar aja ya, di atas EMA 20 lagi. Kalau naik dan dia tembus 849, garisnya udah bilang bahwa gua ke 960 losa gitu kan. Oke, siap bos gitu ya. And then guys, ada J Sky which is yang berulang kali udah dibilangin ya kan. Nah, hari ini gua taruh di take out dari follow the trend. Kenapa? Karena kita harus sudah waspada udah berapa kali ya. Jadi kalau besok turun ya no wonder ya. Oke, kalau besok naik ya alhamdulillah naik lagi lah kakak gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ada ya saham-saham blue chip lah yang kemarin kita lihat. Menurut gua karena dia sama dengan IHSG, udah tutup, udah oke gitu ya. Ini kita gedein dulu ininya, kotaknya mungkin bisa ke arah sini. Nah gitu ya, mudah-mudahan nggak masuk ke dalam and then balik lagi ke 3000-nya, tapi dia cuman touch the water and then tembus ke atas, mudah-mudahan ya. Kita lihat. Lalu ada BBCA, aduh tembus guys, bahaya nih ya. Berarti kalau misalnya kayak gini dia bisa-bisa bermain di area sini doang nih ya, sideways-nya akan di area 29300 sampai 28500 ya. Kita ikutin aja bandarnya, maunya gimana terserah gitu ya. Kalau misalnya kayak gini, kalau belum punya boleh ambil nggak Om? Mendingan enggak deh, tunggu aja di atas EMA 20-nya nih kayak gini guys gitu ya. Kalau gua ya, cuman ya terserah teman-teman. Oke.
overall BBCA masih uptrend guys. Tuh ya. Jadi menurut gua dia ngetes EMA 20-nya di monthly. Kalau dia survive dia akan ke 35.000. Oke. Mark my words. Oke. Terus abis itu ada INKP ya. INKP apa namanya masih belum kuat ya untuk naik ya. Udah coba nutup gapnya tapi kayaknya apa namanya dia kemarin ditutup agak merah gitu ya. Tapi menurut gua sih masih ada peluang untuk dia naik, apalagi tembus di 9261. Kita tunggu dalam seminggu ini. Oke, let's see. Ya, baru masih ada 4 hari lagi. Tenang aja. 4 hari, 3 hari ya kan. Nah, habis itu guys ada WIM. Nah, gue jelekan nih, Kak. Nah, kan kemarin gue bilang kan, kalau dia tembus and then falls, lo harus hati-hati. Nah, kalau kayak begini juga sama, which is lo tunggu sampai dia confirm mantul. Jangan-jangan dia masih ngikutin trend line yang ini. Oke, jadi wait for another day. Kalau dia tembus hijau di sini, ya, bolehlah lo ambil. Apalagi kalau di atas EMA 20. Patokan gue gampang kok, ya kan? Lalu nanti ke 413 atau 414. Alright. So that's it guys. So don't forget United Tractor. Tulisannya United Tractor ya. Nah, United Tractornya is a good apa namanya? Company gitu ya, tapi kita lihat wait and see gitu ya bagaimana. Tapi kalau dia udah tembus EMA 20-nya ini yang biasanya terjadi ya gitu ya. So let's hope for the best. Okay? Siap guys. I'll be waiting and thank you for the support and wait and see aja. Kalau kayak gini nggak apa-apa, jangan takut ketinggalan guys, apalagi kena pom-pom ya kan. Kalau pom-pomnya adalah juaranya live trading, juaranya copet, juaranya ya whatever lah gitu ya. Oke, yang penting adalah cuan konsistennya ya kan, you or him sama gitu kan. Oke guys, see you, bye bye, good night.